Halo, selamat malam semua. Salam berjumpa, salam sehat. Kembali kita bertemu lagi di kesempatan tutorial web keempat ya, atau tutorial web terakhir. Yang dimana untuk tutorial web kali ini saya akan lebih membahas mengenai tugas ketiga dan juga bisa berdiskusi jikalau ada teman-teman yang join. Ya, diharapkan ada teman-teman bisa join atau bergabung dalam tutorial web ini. Kemudian, kalau memang tidak ada, nanti saya akan melanjutkan dengan beberapa materi yang mungkin sebagai penekanan yang akan digunakan di dalam pengerjaan tugas ketiga. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, di sini saya kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk segera mengerjakan tugas, baik itu tugas 1, tugas 2, maupun tugas 3. Dikarenakan untuk mata kuliah berpraktik ini, teman-teman wajib mengerjakan ketiga tugas. Bukan hanya salah satu, salah dua, tetapi wajib ketiga-tiganya. Karena penilaiannya itu utuh untuk ketiga tugas. Bukan menilai kalau misalnya kita kerja tugas satu, hanya tugas satu saja dinilai. Tidak seperti itu. Jadi untuk penentuan kelulusan teman-teman untuk dari mata kuliah berpraktik ini adalah dari pengerjaan tugas. Tugas 1, 2, dan 3. Ya, seperti itu teman-teman. Untuk awalnya, kemudian ini saya akan menunggu teman-teman kurang lebih 15 menit. Semoga ada yang bergabung sehingga diskusi kita bisa lancar ya. Oleh karena itu, saya izin untuk menonaktifkan kamera dan mic sebentar. Semoga dan dengan harapan ada yang bergabung.
Ya, baik. Udah 5, kurang lebih 5-10 menit ya. Sudah 10 menit masih belum ada yang bergabung. Ya, tidak apa-apa. Ini sambil menunggu, mungkin saya berikan penjelasan dulu ya mengenai tentang tugas ketiga. Mungkin saya share screen dulu. Ya, baik. Ya, jadi saya sudah mengirimkan link to webnya di sini. Ya, dengan besar harapan teman-teman bisa bergabung ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke aktivitas belajar 12 di mana tugasnya sudah disiapkan. Oke, baik. Jadi untuk seluruh tugas, teman-teman mohon perhatikan, itu di tanggal 1 jam 3 sore ya. Jadi baik tugas 1, 2, dan 3, jangan lupa teman-teman, batas terakhirnya di tanggal 1 Desember di jam 3. Untuk tugas ketiga ini, teman-teman diminta untuk membuat aplikasi restoran ya. Masih sama seperti tugas 1 dan 2. Hanya saja ada sedikit penambahan dan modifikasi dari tugas-tugas sebelumnya. Oleh karena itu, mengapa teman-teman harus mengerjakan ketiga tugas? Karena ketiga tugas ini saling berkelanjutan, saling terkait satu dengan yang lain, sehingga wajib mengerjakan ketiga-tiganya. Untuk tugas 3 ini ada indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan inheritance. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan web sebelumnya. Terus yang kedua ada enkapsulasi, polimorfis, penanganan error atau handling error yaitu exception, penggunaan input-output, dan juga operasi file. Ya, ya mungkin hanya minggu lalu itu saya, di pertemuan web sebelumnya saya membahas sampai di enkapsulasi. Polimorfisnya tidak terlalu saya bahas, XML dan operasi file, tapi dengan harapan teman-teman bisa belajar mandiri ya, berhubung waktu juga. Terus yang berikut adalah sama seperti tugas 1 dan 2 itu mampu mengimplementasikan tugas-tugas sebelumnya atau materi sebelumnya, yaitu penggunaan struktur keputusan atau kondisi, if else maupun switch case, ataupun struktur pengulangan for, while do while, ataupun juga teman-teman mampu menggunakan array maupun penggunaan string. Nah, untuk tugas ketiga yang harus teman-teman buat, itu yang pertama, harus ada kelas abstrak bernama menu item. Ya, jadi pada saat dibuat, itu teman-teman harus ada sebuah kelas abstrak ya, yang dimana namanya menu item. Yang di dalamnya itu ada nama dalam bentuk string atau memiliki tipe data string, harga dengan tipe data double, dan kategori dengan tipe data string. Terus harus ada metode abstrak tampil menu untuk menampilkan informasi dari atribut-atribut di atas. Terus yang kedua, dari kelas abstrak ini, teman-teman harus membuat kelas turunan. Ada 3 kelas turunan, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman merupakan subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya.
Jadi kalau makanan berarti harus sesuai dengan jenisnya makanan. Kalau minuman sesuai dengan jenisnya minuman. Terus juga tetap mengimplementasikan metode tampil menu yang di atas ini untuk menampilkan informasi mengenai makanan dan minuman. Poin kedua di dalam suruhan atau perintah kedua, yaitu harus ada kelas diskon, yang dimana merupakan subkelas juga dari menu item. Kelas diskon ini memiliki tipe data double dan juga harus bisa mengimplementasikan tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan di dalam program. Oke, permintaan atau petunjuk pengerjaan 1 dan 2 seperti itu. Terus kita lihat yang ketiga. Harus ada kelas menu, yang dimana kelas menu ini difungsikan untuk mengelola semua item menu di dalam restoran. Nah, kelas menu ini merupakan sebuah array list, yang dimana di dalam array list itu adalah menampilkan item-item menu ya. Mungkin misalnya makanannya apa saja, harganya, jumlahnya, dan sebagainya ya. Disesuaikan saja dengan tugas 1 dan 2. Terus ada juga kelas pesanan untuk mencatat pesanan pelanggan. Sama seperti kelas menu, menggunakan array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Kelima, teman-teman harus bisa menerapkan inheritance atau pewarisan dengan benar antara kelas-kelas. Terus harus ada juga enkapsulasi dengan membatasi akses-akses ke kelas. Itu kalau saya tidak salah, enkapsulasi kemarin itu ada beberapa, yaitu misalnya kita menggunakan public, private, protected ya. Itu teman-teman bisa lihat di materinya. Semoga saya tidak salah. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Terus ketujuh, harus ada penanganan error atau handling error, atau biasa kita kenal di dalam Java itu exception. Supaya kalau mencoba mengakses item tidak ada, itu bisa error, bisa ada pengecualian sehingga bisa tetap diakses. Terus kedelapan, nanti pada saat dijalankan programnya itu harus ada beberapa menunya ya ini. Pertama, ada menu untuk bisa menambahkan item baru ke dalam menu yang sudah tersedia. Berarti ini bisa menginputkan menu baru dari menu yang sudah tersedia ya. Misalnya kita sudah menggunakan array list, kita sudah melistkan menu-menu, tapi kita juga bisa menambahkan menu baru ke dalam array list tersebut. Terus kedua, menampilkan menu restoran. Yang ketiga, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Yang keempat, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan. Yang kelima, menampilkan struk pesanan pelanggan. Yang ketujuh, harus ada menu untuk keluar dari program atau selesai dari program. Ya, seperti itu. Itu untuk poin ke-8. Jadi poin ke-8 ini adalah tampilannya. Pada saat di run itu, menu-menunya apa saja. Terus yang ke-9 itu harus ada I/O, input output file. Ya, jadi di dalam I/O itu selain input output itu juga harus ada operasi dari hasil program itu disimpan dalam bentuk sebuah file atau bisa mengeload kembali isi dari file tersebut ke dalam program. Yaitu yang dinamakan input output dan operasi file. Yang dimana untuk implementasi operasi I/O dan operasi file ini menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks. Jadi awalnya kita sudah buat menu-menunya, disimpan dalam array list, terus kita menggunakan operasi I/O dan operasi file. Nantinya menu-menu tersebut bisa disimpan di dalam sebuah file teks. Dan juga bisa menyimpan struk. Jadi hasil dari pesanan dari pelanggan, setelah kita operasikan atau kita proses, itu nanti disimpan. Jadi bentuk struk dan ada file
teksnya. Seperti itu. Terus yang ke-10, ini penggunaan struktur keputusan atau percabangan atau kondisi dan juga pengulangan ya atau perulangan. Ini yang sudah teman-teman kerjakan di tugas 1 dan tugas 2. Oke, untuk poin 11 sama, durasi video maksimal 15 menit, jadi dibuat sebaik mungkin teman-teman. Intinya teman-teman wajib membuat video juga ya. Berdasarkan pemahaman. Jadi video tersebut menjelaskan pemahaman teman-teman terhadap program yang sudah dibuat. Terus ada petunjuk tambahan. Nah, di petunjuk tambahan teman-teman harus membuat sebuah abstrak kelas. Ya ini ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan antarmuka atau abstrak kelas untuk mengimplementasikan abstraksi untuk makanan, minuman, dan diskon. Terus harus ada polimorfis atau polimorfism untuk mengimplementasikan metode tampil menu pada masing-masing kelas turunan. Terus yang berikut, buat dengan rapi supaya struktur kodenya kelihatan dengan baik. Sehingga dokumentasinya juga saat teman-teman mengumpulkan itu juga mudah untuk kami lihat dan pelajari. Ya, itu saja teman-teman untuk penjelasan tugas ketiga ini. Jadi, penekanannya di tugas ketiga adalah teman-teman menerapkan konsep abstrak kelas. Kedua, penerapan dari pewarisan atau inheritance. Terus teman-teman bisa membuat polimorfis. Terus ada penanganan error atau I/O exception. Terus harus ada operasi file, input maupun output. Ditambah dengan tugas 1 dan 2 yang sudah teman-teman lakukan. Jadi itu ya. Jadi ini yang penting. Untuk tugas ketiga. Jadi sebenarnya hampir sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Hanya saja ada sedikit penambahan dan modifikasi. Ya, jadi ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Teman-teman pahami baik-baik sehingga pembuatan tugasnya juga bisa teman-teman kerjakan dengan baik. Kembali lagi saya ingatkan lagi dan tidak bosan-bosan saya ingatkan teman-teman. Mohon aktif. Terus pengerjaan tugasnya itu wajib tugas 1, 2, dan 3. Jadi tidak seperti teman-teman, saya mau kerjakan tugas 1 saja. Toh akan dinilai. Ya memang saya periksa teman-teman. Tapi nilai tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil akhir untuk mata kuliah praktik ini. Teman-teman tetap mendapat nilai E. Alias tidak selesai atau tidak tuntas untuk mata kuliah berpraktik ini. Sama halnya juga misalnya teman-teman hanya mengerjakan tugas 1 dan 2. Ya memang ada 2 nilainya, tapi tetap teman-teman tidak tuntas. Tetap juga dapat E. Karena di sini menggunakan logika N. Jadi syaratnya itu ketiga-tiganya. Bukan salah satu, bukan salah 2. Melainkan ketiga-tiga tugasnya teman-teman wajib kerjakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya ini bukan aturannya saya, tapi ini memang ketentuan dari pihak UT sendiri. Dan juga sudah mereka himbau, sudah menyampaikan juga teman-teman. Kalau teman-teman baca dengan baik, itu sudah ada di dalam e-learning ini ya. Sudah ada penekanannya bahwa teman-teman wajib menyelesaikan seluruh tugas yang ada pada mata kuliah berpraktik ini. Ya, walaupun diskusi mungkin teman-teman tidak terlalu aktif ya. Menyampaikan hasil belajar jika ada keluhan atau jika ada kendala dalam mempelajari, tapi teman-teman tidak pernah menyampaikan, ya tidak apa-apa, tapi disarankan untuk tugas ini benar-benar harus dituntaskan ketiga-tiganya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke,
Itu untuk penjelasan tugas ketiga. Ya, mungkin jikalau teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya melalui message ya, melalui pesan teks yang ada di dalam fasilitas e-learning ini ya. Ya, seperti ini untuk tugasnya. Selanjutnya kita bahas dulu beberapa materi yang harus teman-teman pahami dulu ya. Ya, mungkin pertama saya buka dulu di aktivitas belajar 11. Oh ya, untuk 11 enkapsulasi ini sudah saya jelaskan di web sebelumnya ya. Mungkin saya lanjut saja di aktivitas belajar 12, yaitu polimorfis. Ya, jadi gini teman-teman. Di sini mungkin saya menjelaskan sedikit tentang teori, tapi saya menghimbau teman-teman untuk bisa belajar lagi ya, belajar sendiri dan mengikuti contoh-contoh yang ada ya. Karena tidak mungkin saya menjelaskan secara keseluruhan dalam waktu 2 jam. Ya, kini kita juga kendala waktu, kurang lebih dari 2 jam ya. Seperti itu. Jadi saya minta teman-teman untuk mempelajari kembali secara mandiri. Oke, baik. Kita lihat polimorfis. Oke, apa itu polymorphism atau polimorfis? Polimorfis itu adalah kemampuan dari sebuah objek, kemampuan dari sebuah objek untuk membolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Ya, artinya sebuah objek itu bisa mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Nanti ada contohnya di belakangnya. Nah, secara harfiah berarti hanya sementara, ya banyak tapi sementara, banyak sementara. Polymorphism juga adalah suatu kejadian ketika objek dapat mengungkap banyak hal melalui suatu cara yang sama. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk, yang dimana sebagai objek dari kelas itu sendiri atau objek dari superkelasnya. Nah, dalam PBO, polymorphism ini atau polymorphis itu memungkinkan digunakan pada suatu interface yang sama untuk memerintahkan objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun berbeda secara proses. Ya itu ya. Jadi kemampuan yang diberikan oleh polimorfis itu adalah dia bisa mengambil beberapa bentuk yang berbeda tapi sementara, ya itu. Misalnya contohnya seperti ini. Ada sebuah superkelas yang namanya vegetarian. Nah, di dalam vegetarian itu ada kelompok vegetarian yang merupakan binatang. Terus ada lagi satu, rusa merupakan turunan dari binatang. Yang dimana rusa tersebut juga merupakan vegetarian. Nah, jika kita implementasikan di dalam bentuk polimorfis seperti ini. Jadi yang untuk superkelasnya itu kita menggunakan public interface, yaitu vegetarian. Berdasarkan makannya, jenis makanan ya ini ya. Terus, apa saja yang bisa masuk di dalam vegetarian? Bisa saja binatang, bisa saja tumbuhan, atau manusia. Ya, bisa saja. Ya, di sini diambil binatang. Nah, binatang ini kan masih umum ya. Jenis binatang mana yang merupakan kelompok vegetarian atau pemakan tumbuhan atau tanaman. Ya, makanya di sini dibuat kelas rusa, yang dimana kelas rusa ini merupakan extens. Extens ini kan berarti pewarisan ya, atau turunan dari binatang, yang dimana mereka merupakan kelompok vegetarian. Makanya di sini menggunakan implements dari vegetarian. Jadi yang terakhir merupakan turunan binatang dan
masuk dalam implementasi atau implements vegetarian. Oke, kita lihat penjelasannya. Kelas rusa memiliki sifat polimorfis karena memiliki lebih dari satu pewarisan. Apa saja? Pertama, rusa merupakan kelompok binatang atau rusa adalah binatang. Kedua, rusa juga merupakan vegetarian. Ketiga, rusa ya rusa. Dan yang keempat, rusa di sini merupakan objek yang akan kita gunakan. Seperti itu ya. Nah, jika di deskripsi variabelnya, misalnya rusa, itu dideskripsi sebagai R, merupakan sebuah variabel rusa, yang dimana binatang dideklarasikan sebagai B, merupakan juga bagian dari rusa. Ya, di sini binatang B itu adalah rusa, karena rusa merupakan kelompok binatang. Terus vegetarian V sama dengan R, karena rusa merupakan kelompok vegetarian. Dan objeknya itu merupakan rusa. Jadi, seperti itu. Oke, saya lanjut. Polimorfis dalam suatu program Java, yaitu memiliki kemampuan sebuah variabel untuk mengubah behavior atau kebiasaan atau kelakuan sesuai dengan objek apa yang dipegang. Terus hal yang kedua, memungkinkan beberapa objek dari subkelas yang berbeda diperlakukan sebagai objek dari kelas super tunggal. Sementara secara otomatis memilih metode yang tepat untuk diterapkan pada objek tertentu berdasarkan pada subkelas yang dimiliki. Nah, ini merupakan prinsip dari polimorfis dalam sebuah program Java. Apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama itu bisa menggunakan kelas-kelas sendiri yang kita buat. Misalnya sebagai superkelas atau kelas yang paling atas. Dan juga bisa membuat kelas-kelas baru berdasarkan superkelas yang sudah kita buat dengan karakteristik yang lebih khusus dari kebiasaan umum yang dimiliki oleh superkelas ini tadi. Terus yang kedua, dapat membuat superkelas yang hanya mendefinisikan kebiasaan atau behavior, namun tidak memberikan implementasi dari metode-metode yang ada. Jadi dia hanya menurunkan saja atribut, tetapi metode-metodenya itu tidak diturunkan juga. Seperti itu. Hal ini berguna jika kita ingin membuat semacam sebuah bentuk kelas, template ya, atau template kelas. Yang dimana kelas ini juga bisa kita katakan sebagai kelas yang masih berbentuk abstrak. Karena behaviornya masih abstrak, belum didefinisikan secara rinci. Seperti itu. Sedangkan sub-sub kelasnya itu juga disebut kelas konkret karena mengimplementasikan behavior abstrak tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terus yang ketiga, dengan adanya polimorfis itu bisa menghindari adanya duplikat objek. Ya, jadi kayak tadi rusa. Kalau kita sudah pakai rusa, tidak bisa lagi kita menambahkan jerapah. Mohon maaf. Rusa lagi. Berarti harus objek yang baru. Misalnya jerapah. Ya, itu misalnya kita menciptakan kelas baru. Ya, kelas jerapah tadi ya. Dari kelas yang sudah ada. Sehingga tidak perlu lagi menuliskan kode dari nol ataupun mengulangnya. Karena dia sudah diturunkan berdasarkan implements dan inheritance. Namun bisa juga kita menambahkan atribut atau metode unik dari kelas itu sendiri. Dalam konsep yang lebih umum, seringkali polimorfis itu disebut sebagai satu interface yang memiliki banyak aksi. Oke, kita lihat jenis-jenis polimorfis. Polimorfis itu ada dua, statis dan dinamis. Statis itu bisa juga disebut sebagai trivial, yang dimana menerapkan fungsi overloading. Ya, kalau teman-teman
masih ingat itu web sebelumnya itu ada dua fungsi atau dua metode, itu fungsi overloading dan overreading atau overread. Nah, untuk overloading ini penggunaan kembali nama fungsi yang sama tetapi dengan argumen yang berbeda. Syarat overloadnya itu adalah nama returnnya berbentuk tipe, ya adalah nama return type, argumen dan parameternya harus sama untuk bisa di overloading. Jika diharuskan menggunakan inheritance atau pewarisan, maka parameter dan argumennya juga harus sesuai. Apa yang akan terjadi pada bentuk statik ini? Yang pertama, dengan menggunakan kemampuan overload, kita memiliki lebih dari satu metode dengan nama yang sama di dalam suatu kelas. Terus yang kedua, metode yang di-overload dan yang meng-overload sebenarnya adalah metode-metode yang berbeda, di mana mereka hanya memiliki kesamaan nama saja. Ya, jadi yang di-overload dan meng-overload itu metodenya beda, tapi namanya yang sama. Terus konstruktornya juga dapat di-overload. Ini untuk yang statik. Aturan dari overload itu ada 4. Pertama, metode yang meng-overload harus merubah argumen listnya. Aturan ini adalah satu-satunya syarat agar terjadi overload. Jadi di dalam overload itu, di dalam listnya itu harus mengubah argumennya sehingga tidak boleh sama. Terus yang kedua, metode yang meng-overload bisa merubah return type-nya. Terus metode yang meng-overload bisa merubah akses modifier. Dan yang terakhir, metode yang meng-overload bisa melempar check exception atau penanganan kesalahan yang lebih luas atau baru sama sekali dari metode di kelas tersebut atau di subkelasnya. Ya, jadi tolong diperhatikan untuk aturan overload ini. Jadi bisa merubah argumen list, bisa merubah return type, bisa merubah access modifier, dan bisa melempar kesalahan atau penanganan exception. Sehingga itu bisa dijalankan metode overload secara sempurna. Seperti itu ya. Sedangkan kalau yang untuk polimorfis dinamik atau dinamis itu memanfaatkan fungsi atau metode overreading ya. Jadi kalau misalnya static overloading, dinamis overreading. Yang dimaksud dengan overreading itu seperti apa? Yaitu fungsi dalam kelas turunan yang memiliki nama return, return type argumen fungsinya juga harus sama dengan fungsi kelas induk. Berarti memiliki nama return, tipe argumen, dan fungsinya juga harus sama dengan fungsi dalam kelas induk. Syarat dari overreading, ya syarat dari overread atau overreading adalah nama metode, return type, dan parameter juga harus sama. Kalau tidak sama, maka bukan dianggap overreading, tapi metode baru yang ada pada sebuah subkelas. Pada overreading method diharuskan ada pewarisan atau inheritance agar dapat digunakan pada tiap-tiap kelas. Apa keuntungannya? Dengan overreading, kita bisa memiliki pengenal metode yang sama persis dengan pengenal metode yang ada di superkelas, tetapi kebiasaan atau kelakuan atau behaviornya itu berbeda. Kedua, konstruktor tidak dapat di overreading sebab konstruktor tidak diturunkan ke subkelasnya. Bagaimana cara melakukan metode overreading? Yaitu pertama, kita dapat memanggil metode yang akan di overread di superclass dengan memanfaatkan keyword super. Terus yang kedua, dengan memanfaatkan keyword super, hanya dapat memanggil metode di superclass-nya langsung, tetapi tidak dapat memanggil di superclass-nya. Ya, itu ya. Seperti itu.
untuk statik dan dinamis polimorfis. Terus bagaimana syarat untuk bisa mengakses modifier? Nah, syaratnya bila suatu metode tidak dapat diturunkan, maka metode tersebut tidak dapat di-overriding. Yang artinya, metode berakses modifier private tidak diturunkan. Bila di dalam superclass terdapat metode private, dan kemudian pada subclassnya terdapat metode yang namanya sama, maka metode pada subclass tersebut sebenarnya bukan overriding. Itu ya. Tidak dapat diturunkan, maka tidak dapat di-overriding. Sama seperti metode yang memiliki modifier private. Terus yang kedua, akses modifier metode yang meng-override tidak boleh lebih restriktif atau lebih restrict, lebih restrict ya, lebih di protected bila dibandingkan dengan akses modifier method yang di override. Ya, restriktif itu misalnya diproteksi atau di restrict seperti itu. Ya, ini contohnya. Misalnya ada sebuah superclass namanya manusia, yang dimana manusia itu memiliki behavior atau atribut makan, minum, tidur. Makan, tidur, bergerak. Oke? Terus ada jenis-jenis manusia. Misalnya ada karyawan, ada siswa, ada programmer, maupun ada profesor. Nah, kalau kita definisikan berarti manusia yang sebagai superclass, sedangkan siswa, karyawan, programmer, dan profesor itu merupakan subclass dari superclass manusia. Yang artinya di sini ada pembagian jenis. Ada pembagian jenis berdasarkan jenis pekerjaan misalnya. Kalau bersekolah berarti mahasiswa atau siswa. Kalau bekerja berarti karyawan. Kalau pekerjaannya sehari-hari tentang programmer, tentang coding atau program, maka jadinya programmer atau peneliti atau research atau dosen yang sudah memiliki pangkat tinggi atau guru besar, maka disebut sebagai profesor. Nah, ini semua jika kita melakukan proses polimorfis, ini bisa. Karena kan keempat jenis manusia itu kan merupakan bagian dari manusia. Yang artinya itu mereka semua bisa diturunkan dari superclass manusia. Yang dimana nantinya siswa itu bisa juga makan, tidur, bergerak. Karyawannya juga sama, bisa makan, tidur, bergerak. Maupun untuk programmer dan profesor sama. Jadi nanti outputnya itu mereka sesuaikan. Kalau kita panggil siswa, maka siswa itu bisa makan, tidur, bergerak. Kalau kita panggil karyawan, ya karyawan itu juga bisa makan, tidur, bergerak. Kalau misalnya kita panggil programmer juga sama, bisa makan, tidur, bergerak. Dan juga profesor juga sama, bisa makan, tidur, dan bergerak. Ya, seperti ini hasilnya saat di run berdasarkan tampilan untuk pemanggilan polimorfisnya. Jadi yang sebelumnya itu masih bentuk abstrak kelas dan turunan, untuk bentuk polimorfisnya seperti ini. Yang dimana ada sebuah kelas test yang berisikan array list. Maaf ya, saya perbaiki posisi duduk saya dulu. Ya, jadi berisikan array list yang dimana dia memanggil berisikan tentang siswa, karyawan, programmer, profesor. Yang nantinya di sini dia melakukan pemanggilan berdasarkan urutan dari array list ini, dimulai dari 0 sampai 4. Seperti itu. Sehingga nanti hasilnya, kalau panggil siswa, ya berarti siswa makan, tidur, bergerak, karyawan pun sama, programmer pun sama, maupun profesor juga. Ya,
Jadi seperti itu untuk polimorfis ya karena sama metodenya, maaf. Jadi sama metodenya dan juga sama juga atributnya sehingga ya diturunkan semua berdasarkan dari kelas induknya ya atau superkelas dari manusianya seperti ini. Ya, sampai saat ini juga masih belum ada yang bergabung. Ya, mungkin teman-teman waktunya tidak ada ya. Meluangkan waktu ya tidak apa-apa. Jadi saya menjelaskan saja sendiri. Ya, semoga nanti dengan menonton rekaman ini teman-teman bisa mempelajari dengan mudah ya. Seperti itu ya. Harapannya ke depan. Ya, baik. Jadi saya lanjutkan lagi. Untuk aktivitas belajar berikutnya yang ke-13. Untuk aktivitas belajar ke-13 ini lebih membahas tentang exception, input-output, dan juga operasi file. Ya, ini mungkin ada beberapa yang bisa kita praktekkan praktekkan bersama ya dari materi inisiasinya. Oh ya, tadi saya lupa untuk lebih belajar lebih mendalam mengenai polimorfis, teman-teman silakan mengakses materi pengayaan 1 maupun materi pengayaan 2 ya. Di sini sudah cukup lengkap, teman-teman. Ini sudah ada contoh-contohnya. Jadi mohon maaf saya tidak langsung kasih contoh karena ini menurut saya ini sudah orang orang lain sudah membuat dengan baik pengayaannya. Jadi ini untuk semacam teman-teman berlatih sendiri. Ya, artinya apa? Teman-teman luangkan waktulah untuk bisa mempelajari mandiri ya. Ya namanya juga teman-teman ini kuliahnya online, full online. Seperti itu. Ya, ini apalagi contoh di bawah ini sudah dikasih lihat contoh dari motor merupakan turunan dari kendaraan dan sebagainya macam ya, teman-teman. Itu ya, seperti itu ya. Bisa ya? Ya, saya lanjut ke materi 13 mengenai tentang IO exception maupun input output dan juga operasi filenya. Oke, untuk exception itu merupakan penanganan kesalahan atau error. Sehingga kesalahan-kesalahan tersebut bisa kita kecualikan sehingga programnya masih bisa dijalankan dengan baik ya, seperti itu. Nah, kesalahan-kesalahan itu biasanya berasal dari mana? Bisa saja dari perangkat hardware-nya, software, atau bahkan juga dalam algoritma atau logika kita sendiri. Ya, sehingga berdasarkan dari jenis-jenis kesalahan itu, maka penanganannya juga pasti berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, kalau dibagi untuk jenis-jenis kesalahan itu ada 2, yaitu kesalahan hardware dan software, dan juga ada kesalahan algoritma. Nah, untuk penanganan exception atau mengidentifikasi exception, itu biasanya ada kata-kata kunci yang bisa kita gunakan di dalam pemrograman. Contoh, ada yang menggunakan try, terus catch, finally, throw, and throws. Biasanya kalau kita menggunakan try, itu pasti temannya catch atau finally. Bisa juga kita melempar kesalahan. Bisa menggunakan throw atau throws. Seperti itu. Nah, deskripsinya seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan kata kunci try itu fungsinya apa? Untuk menentukan bagian statement program di mana akan terjadi pengecualian. Nah, jadi dengan menggunakan try, itu kita ingin menentukan bagian statement coding kita yang akan kita kecualikan. Nah, biasanya try ini temannya itu harus ada catch atau finally. Dia tidak bisa berdiri sendiri.
Sedangkan kalau untuk catch itu digunakan untuk menangani kesalahan atau pengecoran yang terjadi pada blok catch. Dan dia tidak dapat berdiri sendiri juga tanpa ada try. Nah, catch juga bisa bisa diikuti oleh finally. Berarti bisa juga kita menggunakan try catch finally. Tapi pada umumnya cukup try catch saja sudah bisa. Terus kalau finally ini digunakan untuk mengeksekusi bagian kode yang penting dari program. Bagian ini akan tetap dijalankan baik terjadi pengecualian atau tidak. Nah, itu untuk finally. Jadi walaupun ada error atau tidak, itu tetap dieksekusi. Kalau di dalam finally. Kalau untuk throw, itu dia melempar pengecualian yang terjadi di mana throw digunakan dalam body dari kode yang ada. Sedangkan kalau throws digunakan untuk mendeklarasikan pengecualian yang akan terjadi pada bagian fungsi-fungsi tersebut. Ya, jadi kalau untuk contoh block code-nya itu seperti ini di sebelah kanan. Ada tray, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Terus ada catch, apa parameter exception-nya. Terus ditambah dengan buka tutup kurung kurawal. Tambah lagi dengan exception kedua kalau ada. Dan diakhiri dengan finally. Seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau kita tidak menggunakan try and catch, ini pasti akan ada penanganan kesalahan, langsung error ya. Errornya kenapa? Errornya apakah 1 bisa bagi dengan 0? Seperti itu ya. Itu pasti akan error. Ini kita coba saja dulu ya. Saya buat package baru aja. Misalnya ini eksepsi atau exception. Exception. Except. Ya, ini misalnya kita buat kelas accept. Ini kita coba ini. Kalau tanpa try catch ya. Integer A sama dengan 1 dibagi dengan 0. Print A. Oke. Ini pasti error. Ya, ini. Karena tidak ada suatu bilangan yang dapat dibagi dengan 0. Tapi kalau kita balik 0 bagi 1, itu seharusnya bisa. Karena hasilnya tetap 0. Ya, misalnya ini. Ya, ada dia mengeluarkan hasil. Tapi kalau 1 dibagi 0, tidak bisa. Nah, supaya dia tetap dieksekusi, tidak error, makanya di sini kita menambahkan ini apa ya? Try catch untuk menghilangkan errornya seperti itu. Ya, misalnya ini ya, kita tambahkan tray.
Oke, sini ada catch-nya. Exception salah. Oke, di sini ada sistem error. Dot salah. Print lain. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini kita coba. Ya, nih. Dia memberitakan bahwa tidak ada bilangan yang bisa membagi 0. Tapi kalau 0 dibagi bilangan, itu bisa. Hasilnya tetap 0. Ini saya bagi. Nih. Ini kalau saya balik, seharusnya hasilnya di sini 0. Ya, ini. Jadi kalau bisa dieksekusi, dia menghasilkan nilai 0. Sedangkan kalau dia tidak bisa dieksekusi, dia diberitahu bahwa tidak ada bilangan yang bisa membagi dengan 0. Kembali lagi tadi seperti tadi ya, ada pemberitaan error ini. Walaupun sukses untuk dieksekusi. Nih. Ya, jadi ada Javalang arithmetic exception. Bagaimana ini kita tambah lagi untuk print out-nya. Untuk catch-nya, kita bisa system.out_println. Kita kasih pesan kesalahannya. Terdapat kesalahan. Nih. Ya, jadi tidak ada bilangan yang bisa membagi dengan 0. 1 bagi 0 kan tidak bisa. Ini kita coba. Seharusnya keluarnya ini ya, tidak ada bilangan yang bisa membagi dengan 0. Ya, ini. Jadi kalau kita pakai print out ln-nya langsung dikasih tahunya ini. Karena dia masuknya di bagian salah ya, except-nya ya. Oke. Contoh lagi yang berikut, misalnya ada catch-nya ada 3 kali. Oke, kita coba. Catch pertama, null pointer exception. Null pointer exception. Variabelnya misalnya E. Oke, ini tidak perlu. Saya hapus. Catch kedua, saya copy paste aja.
Terus catch ketiga. Catch kedua array index outbound. Array index out of the bound. Array index out bounds. Out of bounds exception. Bounds exception. Oke, catch yang ketiga, array index out of bounds exception. Exception A. Kita run. Lihat hasilnya untuk exception-nya. Ya, tidak ada hasil ya. Karena ini sudah menggunakan exception. Jadi tidak ada hasil yang ditampilkan. Hanya waktu eksekusi dan selesai eksekusinya. Oke, saya next lagi. Nah, ini contoh kalau misalnya kita tidak menggunakan catch tapi menggunakan finally ya. Contohnya ini saya hapus. Finally, tidak perlu ada parameter di dalam. So, sorry. So, Oke. So, sorry. So, tidak bisa dibagi. Ini kita run. Ya, jadi tetap keluar, terus ada penanganan ini ya. Arithmetic exception-nya. Ini mungkin ya seperti itu ya. Jadi ada tray finally. Nah, untuk itu makanya kita tambahkan catch. Jadi misalnya ada catch exception E. Oke. Kita jalankan. Jadi di sini sudah ada try catch finally. Nah, jadi dia tidak error lagi. Tinggal dia mencetak ada yang salah, tidak bisa dibagi. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk penanganan kesalahan ini, dia akan mengecualikan yang mana bagian mana yang error sehingga bisa tetap dieksekusi dengan baik. Oke,
Berikutnya kalau misalnya menggunakan throw. Ya, ini ya, misalnya ada throw new exception. Oke, berarti try through di dalam try. Ya, misalnya di dalam try ini ada throw new exception. Exception dalam kurung salah. Ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Kita lihat hasilnya apa. Oh ya, tetap ada yang salah dan ada yang tidak bisa dibagi. Untuk itu finally-nya tidak perlu ada, hanya catch saja. Ini saya komentari aja. Kesalahan Oke, kita coba. Ya, jadi nanti dikeluarkan ada kesalahan di sini. Java length exception-nya yaitu salah di sini. Oke, kalau throws, kita lihat lagi throws. Ya, sebenarnya sama juga ya, cuma hanya bedanya null bounded array. Ya, ini cuma hanya berbeda saja. Oke. Ya, lanjut ya. Yang selanjutnya kita belajar mengenai operasi file ya. Dan juga input-output pada Java. Nah, untuk mengakses operasi file ini kita menggunakan library atau kita harus mengimport java.io yang dimana di dalam library ini atau package ini itu ada semua fungsi ya, semua fungsi yang digunakan di dalam input dan output pada pemrograman Java. Oke, yang dimana sumber input dan tujuan output aliran dalam paket Java I/O itu mendukung banyak data primitif, objek data primitif, objek, karakter lokal dan lainnya. Oke, kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, untuk proses itu dikenal dengan nama stream. Ya, jadi untuk proses aliran datanya itu disebut sebagai stream. Yang dimana di dalam stream itu bisa melakukan proses input maupun proses output. Kalau kita menggunakan perintah input stream berarti untuk membaca data dari sumber atau dari source, sedangkan output stream itu untuk menulis data ke tujuan atau ke destination. Ya, ini berarti source ini baca, untuk tulis programnya itu ke destination. Nah, itu bisa menggunakan beberapa stream ya. Stream dari karakter itu bisa kita pakai buffered reader, buffered buffer, buffered reader, buffered writer. Buffered reader itu untuk membaca karakter input yang telah terbuffer, sedangkan buffered writer itu untuk menulis atau untuk output yang telah terbuffer. Terus bisa menggunakan char array reader, char array writer itu untuk karakter. Bisa juga kita menggunakan input stream reader maupun output stream writer. Seperti itu.
Ya, misalnya contohnya ini sudah saya buat, teman-teman. Ya, ini ya. Nah, jadi di sini kita mendefinisikan dulu file reader untuk masuknya itu belum ada, dan file writer out-nya juga belum ada. Nah, untuk in itu disimpan kemana? Nanti, untuk membacanya dari mana? Yaitu kita arahkan ke path atau penyimpanan dokumennya. Nah, misalnya di situ ada input.txt. Jadi saya akan membaca file input.txt. Nah, untuk out-nya itu adalah output. Artinya apa? File yang dari input.txt ini setelah saya load ke dalam program itu nanti akan ditulis ulang ke dalam file yang namanya output.txt. Nah, ini kita harus mengarahkan ya penyimpanan di dalam internal laptop kita. Seperti itu. Jadi nanti isinya keduanya sama. Nah, ini contohnya input.txt. Ini adalah file uji coba. Nah, output.txt-nya juga sama. Ini adalah file uji coba. Ya, seperti itu ya implementasinya. Jadi nanti teman-teman juga sama. Nanti teman-teman akan menggunakan ini input-output stream. Yang nantinya yang satunya akan meload daftar pesanan, yang satunya itu akan menulis apa saja yang sudah dipesan oleh si pelanggan dalam bentuk struknya. Seperti itu. Nah, ini yang ada nanti di tugas ketiga teman-teman ya. Terus yang berikutnya ada stream dari bytes. Itu sama. Buffered input stream, buffered output stream, byte area input stream, byte array input stream, byte array output stream, terus bisa data input stream ataupun data output stream. Ini juga sama tekniknya. Hanya beda ada bytes-nya. Ya, untuk ini sebenarnya contohnya juga sama. Hanya ini ya, new file input stream. Sebentar, kalau yang ini new file input stream sama. Ini contohnya juga sama seperti yang tadi. Oke, yang ini sama ya. Stream dari bytes juga sama, tidak ada perbedaan untuk contohnya. Terus 3 standar stream. Pertama ada standar error, digunakan untuk memberikan output data error yang dihasilkan oleh program yang digunakan oleh user. Layar komputer biasanya digunakan sebagai standar error stream dan dipresentasikan sebagai system.err alias system.error. Terus bisa juga menggunakan standar input, digunakan untuk memberi data input pada program. Nah, biasanya user menggunakan keyboard sebagai sarana untuk standar input stream dan direpresentasikan sebagai system.in. Terus kalau standar output digunakan sebagai output data yang dihasilkan oleh program user dan biasanya layar komputer digunakan untuk menampilkan. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah beberapa standar stream. Ini bisa juga teman-teman membuat seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Ini kebetulan saya sudah buat juga. Ya, jadi di sini ada sistem, Di sini kita mengimport dulu Java I/O-nya. Terus kita mendefinisikan sebuah input stream reader-nya. Posisi awalnya itu tidak ada apapun alias kosong. Atau masih bernilai nol ya. Terus kita melakukan exception menggunakan try dan finally, yaitu di mana CIN ini
itu akan berisikan input stream reader yang berasal dari inputan dari keyboard atau system.in. Yang dimana nanti diminta memasukkan karakter key atau kita mengetik huruf key. Nanti dibaca di sini apakah karakter yang dimasukkan itu key atau tidak. Kalau misalnya karakter itu adalah key, maka dia akan menjalankan perintah close atau mengakhiri program. Jika tidak, maka dia akan menerus sampai dia mengecek karakter yang dimasukkan adalah key. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau dijalankan, nanti dia akan keluar meminta kita menginputkan karakter key. Nah, di sini ya. Kalau saya A, dia akan minta lagi. Nah, ini masih belum selesai. Ya, ya. Jadi ini saya kasih B, masih belum selesai. Saya kasih C, sama, belum selesai. Kalau saya kasih key, baru selesai seperti ini. Iya. Nah, jadi tadi itu dia meminta kita untuk menginput karakter key untuk bisa ini, memberhentikan program yang sudah kita buat ini. Ya, ini untuk contoh yang standar stream. Nah, bagaimana cara membaca dan menulis file yang sudah kita buat melalui I/O? Ini sama. Jadi ada sebuah objek dengan dua metode, yaitu input stream dan output stream. Input stream semuanya itu memiliki bentuk yang berbeda-beda sama dengan output. Jadi kalau misalnya file input stream di sini adalah file output stream, kalau byte area input stream di sini adalah byte area output stream, terus file input stream di sini adalah filter input stream di sini maka filter output stream. Terus yang terakhir objek input stream di sini juga objek output stream. Yang dimana nanti ini masuk di buffer input stream maupun data input untuk file input stream dengan objek. Kalau untuk filter ini masuknya di data output stream maupun buffer output stream. Nah, terus yang berikut untuk bagian membaca dan menulis file, seperti tadi contoh yang sudah saya beritahukan ya teman-teman ya. Jadi di sini kita harus mendefinisikan path-nya ya, atau lokasi file yang akan kita simpannya itu di mana. Nah, ini ya. Nah, di sini misalnya saya menggunakan file reader dengan new file writer. Bisa juga kita menggunakan new file input stream maupun file output stream ya. Ini file output stream, terus kita posisikan dia di mana. Nah, ini bisa kita contohkan dulu ya. Oke, misalnya saya contohkan karena masih ada waktu untuk input stream dan output stream. Baik, saya pakai NetBeans lagi. Ini saya buat package IO stream. Oke, di sini jangan lupa import java.io. Oke, ini sama seperti ini ya.
Di sini kita pakai AI stream, ya sama aja. Try by be right. Try by be right. Be right. Ada array list-nya sama dengan buka kurung buka kurung berawal aja ya. Misalnya 10,20,30,40,50. Titik koma. Output streamnya atau OS sama dengan new file output stream. New file output stream. New file output stream di sini dalam kurung test.txt. Jadi tidak. Oke, sudah. For integer x, for integer x sama dengan 0, x lebih kecil dari be right length x plus plus. Os.right be right x. Oke, os.right be right x. Oke, berarti ini os.close. Oke, sudah. Input streamnya belum ya. Input stream dalam kurung is sama dengan new file input stream.
dalam kurung test.txt. Integer size sama dengan is available. Available for integer i ini lebih kecil dari size. I++. So, so char is red. Char is dot char dot is ya. Char is dot read. Oke. Plus Oke. Tutup. Close. Terus ini catch. Bisa tidak gini ya? Catch dalam kurung IL exception. Catch exception. Oke, seperti ini. Kita coba buat.
Harus ada teks.txt ya. Ini kode program ini akan membuat file test.txt dan kemudian akan diberikan dalam format biner. Sama akan menjadi output pada layar std.out. Ya, biner ya. Untuk jadi binernya, kita lihat dulu. Right, be right. Seharusnya dia jadi biner kan. Is read plus ini ulang. Jadinya seperti ini ya. Oke, coba. Ya, sama aja ya, tidak bermasalah sih. Ya, ini hasilnya berbentuk biner. Coba saya kembalikan 11 21 3 11 21 3. Aduh, sorry ya. Ini 11 21 3 40 dan 5. Oke, coba lagi. Ya, jadinya seperti ini. Oke. Terus new file input streamnya ada test.txt. Mungkin saya harus menambahkan streamnya ya di sini. Hmm. Sepertinya saya harus menambahkan padnya ya. Oke, kita ulang. Nah, sehingga dia membuat, oops, ini binary ya. Nih, nah hasilnya seperti ini betul.
Ya, jadi dia membuat file. Oke, ini selanjutnya direktori pada Java ya tadi ya. Jadi kita harus mengatur supaya direktorinya disimpan file tersebut pada direktori yang kita ingin tuju ya. Jadi tadi kalau tidak lengkap, test.txt-nya tidak dibuat. Makanya tadi waktu saya melengkapi menggunakan path atau direktori penyimpanan saya, sehingga tesnya ini bisa dibuat. Ini saya mengarahkan satu folder atau satu direktori dengan project Java-nya ya, supaya mudah untuk ditemukan seperti itu. Nah, untuk direktori pada Java itu adalah file yang dapat berisi daftar file dan direktori. Kita menggunakan file objek untuk membuat direktori, daftar ke file yang tersedia di direktori. Untuk detail lengkap, itu bisa meriksa daftar semua metode yang dapat kita gunakan untuk memanggil objek file dan apa yang berhubungan dengan direktori. Nah, ini bisa kita buat direktorinya juga seperti ini. Yaitu misalnya kita membuat sebuah variabel namanya dirname, kita atur mau disimpan di direktori atau penyimpanan di dalam hard disk kita, terus kita membuat sebuah objek D yang akan nanti digunakan untuk membuat direktori pada dirname tadi atau di penyimpanan yang kita alokasikan untuk membuat direktori. Ada dua cara untuk membuat direktori atau metode. Kalau mkdir hanya untuk satu direktori, kalau mkdir direktori dan semua parents direktori. Jadi kalau di dalamnya ada direktori lagi, itu dibuat sekaligus menggunakan mkdirs. Terus kita juga bisa membuat listing directory, yang dimana listing directory ini digunakan untuk menampilkan list atau daftar semua file atau directory yang ada. Ya, seperti ini ya. Contohnya nanti teman-teman coba sendiri saja. Jadi, coba sendiri saja bagaimana membuat directory dan menampilkan isi directory atau list directory. Ya, mohon dicoba ya. Sehingga saya lanjut ke aktivitas belajar 14, yang dimana aktivitas belajar 14 ini lebih berhubungan kepada GUI ya. Jadi nanti hasil akhir itu sebenarnya bisa kita membuat aplikasi dalam bentuk tampilan interface atau visual yang dikenal dengan menggunakan graphical user interface atau GUI. Ini langsung saja saya buka materi inisiasinya. Ya, jadi diharapkan teman-teman bisa mampu membuat juga ya untuk aplikasi GUI, walaupun GUI ini tidak masuk dalam hitungan penilaian tugas teman-teman. Jadi saya harapkan nanti teman-teman coba berlatih dan membuat sendiri. Sehingga bisa paham, siapa tahu ini ada kelanjutannya di mata kuliah atau praktik-praktik di mata kuliah yang lain. Oke, apa itu GUI atau Graphical User Interface? Itu merupakan desain aplikasi dengan tampilan visual, yang dimana pengguna dapat dengan mudah menggunakan aplikasi. Ya, ini seperti Windows ini ya. Jadi dengan ada tampilan GUI atau Graphical User Interface ini, itu membuat tampilan visualnya lebih mudah untuk bisa kita operasikan. Seperti itu. Fungsi dari GUI adalah pertama menciptakan layar atau Windows seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Terus menciptakan komponen grafis, itu bisa kita lihat langsung. Mengorganisasikan komponen pada ruang kerja frame Windows. Terus memberikan properti event dan respon pada Windows ataupun komponen. Nah, kelebihan dari GUI itu sendiri adalah pertama, desain grafisnya lebih menarik. Terus memungkinkan user untuk berinteraksi dengan komputer secara lebih baik. Terus memudahkan pengguna, menarik minat pengguna, dan resolusi gambar yang tinggi. Akibat dari ini,
adalah menjadi kelemahannya, yaitu otomatis resource yang dibutuhkan juga lebih besar. Dalam hal ini memori dan juga bergantung juga pada perangkat kerasnya. Nah, di dalam membangun GUI di Java itu menggunakan beberapa toolkit ya. Yang pertama bisa kita menggunakan Java Toolkit AWT. Nah, AWT ini memiliki kekurangannya yaitu tidak bisa membuat tabel ya. Kita tidak bisa komponen tabel. Hanya itu saja. Tapi selain tabel itu bisa digunakan melalui AWT. Nah, ini beberapa komponennya. Ini hampir sama seperti kita membangun sebuah user interface ya, yang tidak berbentuk tabel. Ya, intinya tidak ada tabel, jadi bisa kita menggunakan Java AWT ini. Kedua, bisa juga ditambahkan menggunakan swing. Ini ya, kita bisa menggunakan swing dengan memanggil pada Java swing. Nah, swing ini merupakan suatu cara untuk membuat aplikasi berbasis GUI di Java, yang dimana package dari swing ini menyediakan banyak kelas untuk membuat aplikasi GUI. Terus, package tersebut bisa kita akses dan kita temukan menggunakan Java swing. Terus, GUI itu bisa ditulis menggunakan banyak kelas dari package swing yang mempunyai tampilan look and feel yang sama meski dijalankan pada platform yang berbeda. Swing juga menyediakan komponen yang lebih menarik seperti pemilihan warna maupun option pen. Oke, jadi di sini teman-teman, ini mohon untuk coba berlatih ya membuat ini ya. Ini lumayan panjang code-nya. Seperti ini. Jadi mohon berlatih sendiri sampai jadi. Ya, jadi untuk materi 14 itu saja untuk pengenalan GUI-nya ya. Sedangkan untuk aktivitas belajar 15, ini membantu teman-teman bagaimana menghubungkan antara aplikasi yang masih standalone ini atau aplikasi desktop ini bisa dihubungkan dengan penyimpanan berbasis database dengan menggunakan JDBC ya. Oke, ini saya lanjut aja ya supaya habis. Ya, mohon maaf ya. Jadi targetnya untuk materi sisanya itu kita selesaikan. Nah, ini juga nanti akan teman-teman berlatih sendiri saja ya. Tolong lihat di materi pengayaan, biasanya di materi pengayaan itu lebih lengkap untuk contoh-contoh realnya. Baik, untuk materi 15 ini lebih berhubungan tentang database. Kita pelajari dulu konsep database. Apa itu database atau basis data? Database atau basis data merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer sehingga dapat diolah dan dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Ya, jadi kalau kita masih memiliki data tapi belum diolah, itu berarti belum memiliki arti ya. Jadi kalau misalnya sudah diolah menjadi informasi, itu baru memiliki arti atau bermakna bagi si penerima. Seperti itu. Nah, tempat untuk menyimpan database di dalam komputer itu namanya tempat untuk menyimpan data di dalam komputer itu bisa dikatakan sebagai sebuah database. Kita lihat basis data yang berbentuk flat file. Itu biasanya tersusun dari sekumpulan string dalam satu atau lebih file yang dapat diurai menjadi informasi yang disimpannya. Nah, di mana kalau kita lihat flat file itu cocoknya untuk menyimpan daftar atau data sederhana dalam jumlah kecil karena dapat dirubah dengan mudah. Nah, kendalanya adalah rentan terhadap manipulasi data karena tidak ada penguncian data yang melekat ketika data itu digunakan atau dimodifikasi. Dan juga bisa saja ada duplikasi.
sehingga sulit untuk kita ketahui. Nah, makanya ini juga sulit untuk bisa dihindari. Nah, contoh tipe flat file database itu adalah file CSV, yaitu file kontak kita, file kontak yang ada di HP. Kalau teman-teman ekspor dalam bentuk file, itu nanti bentuknya kayak seperti CSV dalam satu baris yang panjang. Seperti itu. Yang dimana dia menggunakan pemisah koma untuk setiap nilainya. Cara untuk menghubungkan dengan MySQL itu menggunakan JDBC. Kalau saya tidak salah ini adalah Java Driver atau Java Database Controller ya, JDBC. Kurang lebih kepanjangan itu ya. Ya, di mana nanti ini dia digunakan untuk menghubungkan aplikasi yang kita gunakan, aplikasi yang kita bangun menggunakan bahasa Java dengan penyimpanan database menggunakan MySQL. Nah, di situ ada beberapa istilah, yaitu driver manager, driver, connection statement, dan result set. Itu nanti teman-teman silakan pelajari sendiri saja. Ya, ini semuanya bisa teman-teman pahami di modul 9 ya. Terus nanti setelah dihubungkan dengan Java, apa yang akan kita perbuat? Yaitu kita akan membangun sebuah program yang memiliki kemampuan untuk melakukan create, read, update, delete, atau yang dikenal dengan nama atau disingkat dengan nama CRUD. Nah, create, read, update, delete ini itu akan menjadi sebuah pemrograman dasar ya bagi teman-teman ya setelah membangun sebuah interface yang dimana kita melakukan ini penambahan data, pengeditan data maupun penghapusan data. Bisa juga kita ingin mencari data, yaitu menggunakan ini. Ya, itu saja teman-teman ya. Jadi materi tambahannya ya hanya ini saja. Jadi untuk 14-15 itu lebih ke GUI. Jadi teman-teman tolong pelajari. Terus kalau untuk membuat koneksinya itu bisa dipahami di modul 9 ini. Nanti teman-teman silakan lihat di ruang baca virtual UT-nya untuk modulnya untuk bisa teman-teman membangun aplikasi tersebut yang bisa dihubungkan dengan database ya. Untuk waktu sisa mungkin teman-teman bisa buat dulu contoh aplikasi GUI sederhana yang ada di aktivitas belajar 14 ya. Ya, seperti ini. Kita buat yang kalau saya tidak salah yang tidak terlalu panjang ya. Oke, yang ini ya, modul 9 Java Swing. Ini hanya berapa baris ya? Ya, ini mungkin teman-teman bisa coba dulu yang lebih sederhananya. Ya, kayaknya lebih sederhana itu saja ya. Ya, jadi mari kita coba sama-sama teman-teman. Untuk sisa waktu sisanya, ya. Jadi izin saya matikan kamera dulu karena mulai nge-lag ya internet saya.
Oke, saya stop share dulu ya untuk sementara. Ya, baik teman-teman. Ya, ini coba berlatih saja ya. Berlatih dulu hanya untuk waktu, karena saya lihat kurang lebih 10 menit tersisa waktu kita. Jadi ini biarkan saja teman-teman berlatih untuk membuat. Ya, jadi teman-teman silakan berlatih untuk membuat ini apa ya? Aplikasi GUI-nya. Ya, jadi teman-teman kembali saya ingatkan lagi dan tidak bosan-bosannya untuk mengulang. Saya harap teman-teman benar-benar mengerjakan tugasnya dengan baik dan wajib mengerjakan ketiga tugas tersebut ya teman-teman ya. Tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Masih ada waktu kurang lebih ya besok atau hari Senin sebelum jam 3. Sesuai waktu sistem ya, di waktu sistem. Jadi sebelum jam 3, teman-teman sudah mengumpulkan tugas seperti itu. Dan pastikan tugas yang teman-teman buat itu sudah benar ya teman-teman ya. Karena kalau sudah kumpul deadline dan ternyata ada yang keliru atau revisi, otomatis kan udah lewat waktu. Jadi saya harapkan teman-teman pastikan menjelang deadline itu tugasnya sudah benar. Seperti itu. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan untuk web 4 ini ya teman-teman ya. Jadi untuk web 4 ini teman-teman mengerjakan tugas yang merupakan peningkatan atau lanjutan dari tugas 1-2 yang sedikit dimodifikasi dengan menambahkan prinsip abstrak, inheritance, polymorphism, terus teman-teman menggunakan penanganan exception, terus ada input-output file, dan juga operasi pada file. Seperti itu ya untuk tugas ketiga. Terus teman-teman untuk peningkatannya bisa bisa belajar sendiri, bisa melakukan praktik mandiri dengan menggunakan modul yang ada pada ruang baca virtual untuk membuat sebuah aplikasi desktop ya, berbasis GUI Java. Seperti itu. Ingat lagi, tugas yang harus dikerjakan itu harus 3. Dan dikumpulkannya juga harus 3. Tidak bisa salah satu, salah dua, ataupun salah dua ya. Harus ketiga-tiganya. Karena ini menggunakan logika N. Ya, kalau cuma kumpul 1, dapat nilai tetap tidak lulus. Kumpul 2, dapat nilai tetap juga tidak lulus. Kalau lulus itu kalau kumpul 3 dan memperoleh nilai. Ya, saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Sudah saya ingatkan lagi ya. Jadi, untuk malam ini saya sudahi sampai di sini. Saya mohon maaf apabila dalam pembelajaran kita selama ini
baik itu dari sisi web 1, 2, 3, dan 4, ataupun dalam merespon pertanyaan teman-teman, ada kekurangan atau ada terbelit atau apa ya, terselip kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Ya, karena berhubung ini sudah di penghujung pertemuan kita, saya harap teman-teman bisa memaafkan saya kalau misalnya ada kesalahan seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Saya pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan. Ya, selamat malam untuk kita semua.